selanjutnya yaitu pendaftaran online. Pendaftaran online bisa dilakukan sesuai jadwal mulai tanggal 29 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nah, monggo kalau yang mau cepet-cepetan supaya nama perhitungan waktu pendaftarannya itu lebih cepat dari teman-teman lainnya, monggo silahkan. Tetapi itu waktu pendaftaran kan akan digunakan oleh sistem Bapak Ibu kalau misalnya ada siswa calon peserta didik ketika seleksi di dua sekolah di suatu jurusan itu tentu zona 1, kemudian nilainya sama persis, kemudian pilihannya juga sama-sama persis, yaitu pilihan 1 atau pilihan 2, maka waktu pendaftaran akan digunakan untuk menentukan urutan hasil seleksi dari 2 siswa yang bersangkutan. Siapa yang akan berada di atas daripada siswa yang satunya. Sekali lagi Bapak Ibu yang ada di tampilan ini, mohon maaf ini masih kita pakai screenshot yang lama, di SMK baru ada 1 zonasi, tapi nanti 1 jalur yaitu zonasi, tapi nanti di web yang publik yang Bapak Ibu akses besok tanggal 22 dan 29 itu SMK juga ada 4 jalur yang sama seperti SMA. Oke, di tanggal 29 silakan masuk ke halaman PPDB, kemudian kalau mau login cari di menu daftar gitu, nanti di sana akan muncul tombol login di halaman yang sama yang sudah bolak-balik tadi dilihat oleh para peserta didik ketika ajuan akun dan verifikasi akun, pengecekan verifikasi akun dan aplikasi akun. Di sana ada login, ada tombol login warna hijau. Yang akunnya sudah aktif, silahkan klik tombol login, kemudian masukkan nomor peserta dan passwordnya. Ingat ya, adik-adik dan Bapak Ibu, yang dimasukkan nomor peserta, bukan NISN-nya, tapi nomor peserta yang ada di lembaran print out ajuan akun. Masukkan nomor peserta, masukkan password, ketik kode keamanan, kemudian klik login. Login, nanti akan masuk kepada dashboard, istilahnya dashboard gitu ya, halaman utama si siswa yang bersangkutan. Di situ muncul informasi siswa, data siswa. Sudah jelas nih, Bapak Ibu dan adik-adik, kalau mau memilih sekolah klik yang mana, itu sudah ada tombol di bawah, warna merah, panjang tombolnya, mencolok di situ. Klik tombol pilihan sekolah. Kalau mau langsung pilih sekolah, monggo silakan. Pilih sekolah bisa dilakukan di mulai tanggal 29 Juni. Klik pilih sekolah, akan muncul halaman pemilihan sekolah. Ini halamannya. Nanti ketika belum ada pilihan masih kosong, ada tombol warna hijau di situ. Tambah, plus, pilih atau tambah sekolah. Nah, tentu saja jangan lupa Bapak Ibu sebelum masuk ke halaman ini, saya agak kelupaan. Sebelum masuk ke halaman login tadi, para peserta didik silahkan pilih zonanya dulu. Pastikan jenjangnya sesuai, SMA atau SMK yang mau dipilih itu yang mana. Kalau sudah sesuai, kemudian klik zonanya, baru nanti klik tombol login. Ini. Yang ini kebetulan kita di jalur zonasi, maka pilih sekolah, pilihannya yang mana. Klik tombol pilih sekolah, nanti akan muncul halaman pemilihan sekolah. Cari SMA 1 Piungan, silahkan ketik di sini. 1 Piungan gitu mawon, nanti akan muncul. Akan muncul pilihannya. Tinggal diklik sekolahnya yang diinginkan. Ini baru mau milih pilihan pertama, Bapak Ibu dan adik-adik, baru milih pilihan pertama, klik sekolahnya. Klik, ketika sudah diklik sekolahnya, nanti akan muncul jurusan yang ada di sekolah tersebut. Ini misalnya memilih SMA 1 Yogyakarta, maka akan muncul kompetensinya, daftar kompetensi atau jurusan yang bisa dipilih. Silahkan pilih salah satu. Untuk pilihan pertama ini Bapak, klik salah satu. Misalnya mau milih IPA, klik IPA, kemudian klik simpan. Nanti akan muncul di halaman pilihan sekolah. Akan muncul nih, SMA 1 IPA sudah muncul di sini. Mau nambah pilihan, klik lagi
tombol tambah atau pilih sekolah yang warna hijau. Sampai kemudian di sini nanti full lengkap, ada 3 pilihan. Adik-adik dipersilakan untuk memilih 3 pilihan. 3 pilihan sekolah, 3 pilihan jurusan. Mau milih 1 boleh, mau milih 2 boleh, tapi sangat kita sarankan untuk memilih 3. Memilih 3 pilihan, maksimalkan saja, monggo silakan pilihan 1, 2, dan 3. Pilihan ini, Bapak Ibu dan adik-adik, semuanya berada di jalur yang sama. Tadi sudah ada pertanyaan lewat teks. Apakah bisa saya memilih pilihan 1 jalur zonasi, pilihan 2 jalur afirmasi? Tidak bisa. Pemilihan jalur nanti di awal pada saat mau login tadi, Bapak Ibu. Pemilihan jalur adalah dengan mengklik daftar jalur yang ada di bagian kiri halaman. Ya, pilih jalur terus nanti baru login, baru pilih sekolah. Ketika tadi kita pilih zonasi, maka semua jalur yang kita pilih 1, 2, 3 ini adalah jalur zonasi. Klik sampai tangan 3 pilihan, silahkan. Bisa berada di sekolah yang sama, pilihannya jurusannya berbeda-beda, misalnya pilihan 1 SMA 1 Jogja, jurusan IPA, pilihan 2 SMA 1 Jogja juga, jurusan IPS, pilihan 3 SMA 1 Negeri Jogja, jurusan bahasa, misalnya seperti itu. Bisa beda sekolah, misalnya pilihan 1 SMA 1 Jogja, jurusannya IPA, pilihan kedua SMA berapa nih, sekitar 1 Jogja itu berapa gitu, saya nggak hafal Bapak Ibu. Kemudian jurusannya IPA juga. Pilihan ketiga sekolah yang lain lagi, SMA negeri berapa Jogja, kemudian pilihannya IPA. Itu bisa, monggo dilakukan. Semuanya dalam satu jalur, zonasi semua, prestasi semua, afirmasi semua. Nanti kalau mau pindah jalur akan dijelaskan di step berikut. Oke, ketika ini semua sudah terpilih 3 jalur, kemudian klik lanjutkan di bagian kanan bawah atau tombol klik lanjutkan. Nah, ini akan ada konfirmasi lagi, Bapak Ibu, untuk meyakinkan calon peserta didik. Malah di sini di kolom keterangannya itu bukan hanya peserta didik, Bapak Ibu, tapi adalah saya orang tua wali calon peserta didik baru yang tercantum di atas menyatakan bahwa pilihannya akan memilih pilihan 1, 2, 3 yang sudah dipilih tadi. Centang tombol persetujuan, setuju dengan pernyataan di atas, kemudian klik lanjutkan. Oke. Setelah klik lanjutkan, maka akan muncul halaman untuk pencetakan bukti pendaftaran. Itu artinya calon peserta didik sudah resmi melakukan pilihan 1, 2, 3 dan bukti pendaftaran harus dicetak atau disimpan. Monggo adik-adik, Bapak Ibu yang laptop atau PC-nya connect ke printer langsung dicetak, tapi jangan lupa juga untuk disimpan file PDF-nya. Dicetak belakangan juga nanti bisa login lagi, kemudian bisa cetak ulang bukti pendaftarannya. Bukti pendaftaran akan seperti ini tampilannya. Tanda bukti pendaftaran, di sana akan mencantumkan biodata siswa, kemudian nilai-nilai siswa, dan kemudian daftar pilihannya. Nah, di daftar pilihan inilah Bapak Ibu dan adik-adik nilai gabungannya muncul. Nilai gabungannya muncul di sini, bisa dilihat di sini. Sistem yang otomatis menghitung. Bukan siswa, bukan operator sekolah. Jadi tidak ada perhitungan manual, perhitungannya semuanya by system. Rumusnya sesuai dengan ada yang ada di Jupis. Oke, ini Bapak Ibu untuk halamannya.
Saya ulangi, ada data siswa, data siswa, ada daftar nilai siswa di sini, dan lain-lain. Oke, ada status siswa juga. Pilihannya ada di bagian bawah. Kemudian ada tanda tangan siswa dan orang tua atau walinya. Monggo silakan ditandatangani dan diisi. Nanti kalau melakukan perubahan pilihan akan muncul bukti perubahan pilihan juga. Nanti perlu diprint juga. Oke, sampai sini tahap awal pendaftaran. Siswa sudah memilih sekolah dan 1, 2, 3. Jadi siswa sudah resmi mendaftar di proses seleksi PPDB online. Yang perlu dilakukan sekarang setelah terdaftar adalah apa? Jadi yaitu memantau hasil pilihan. Nah, menurut saya ini kita langsung mawon Bapak Ibu dan adik-adik. Nanti ketika Bapak Ibu dan adik-adik calon peserta didik memantau, kemudian merasa di pilihan yang pertama tadi 1, 2, 3 itu sepertinya kok mengkhawatirkan gitu ya, maka bisa merubah pilihan di jalur yang sama, sama-sama jalur zonasi sesuai dengan pilihan yang tadi. Tinggal klik ubah pilihan. Jadi klik ubah pilihan, kemudian pilihannya tadi dipilih lagi 1, 2, 3 ya. Tapi kalau adik-adik mau ubah jalur, mau ganti jalur, tadinya zonasi, maka adik-adik perlu melakukan batal pendaftaran dulu. Lakukan batal pendaftaran di menu lainnya. Nanti diklik ada batal pendaftaran, kemudian ada proses untuk yang bisa ditulis nanti. Saya jelaskan mawon satu persatu. Yang ini untuk ubah pilihan, ini ubah pilihan nanti adik-adik calon peserta didik tinggal klik ubah pilihan, kemudian ikuti langkah yang seperti tadi, memilih pilihan 1, 2, dan 3. Ini caranya mengubah jalur sekarang yang saya sampaikan tadi. Adik-adik mau mengubah jalur, misalnya tadi sudah login ya, cara mengubah jalur, adik-adik masuk ke halaman yang tadi, kemudian masuk ke menu pendaftaran, klik jalur yang sesuai, login. Ini mengulangi tadi Bapak Ibu. Setelah login sampai di halaman yang tadi, kalau mau batal pendaftaran, ubah jalur, misalnya dari zonasi ke prestasi, zonasi ke afirmasi, atau sebaliknya, maka adik-adik klik menu lainnya. Di dalam menu lainnya ada menu batal pendaftaran. Nah, ini artinya bahwa kita atau calon peserta didik yang bersangkutan mau membatalkan dulu, akan membatalkan dulu pendaftaran di jalur yang sebelumnya. Misalnya sebelumnya di jalur zonasi, mau pindah ke prestasi, maka kita batalkan dulu di jalur pendaftaran zonasi dan mengklik tombol batal pendaftaran yang ada di dalam menu lainnya. Kita sedang berusaha Bapak Ibu ini untuk tampilan aplikasinya lebih sesuai lagi supaya nanti tombol batal pendaftaran itu ada di luar menu lainnya, jadi lebih mudah terlihat. Tapi nanti ketika pas tanggal 29 tombol itu belum muncul, gitu, Bapak Ibu sekarang kami jelaskan bahwa untuk batal pendaftaran ada di dalam menu lainnya. Semoga nanti di tanggal 29 menu yang batal pendaftaran itu sudah muncul di luar, sudah lebih mudah dilihat. Klik batal pendaftaran, nanti ada konfirmasinya, apakah yakin mau membatalkan pendaftaran. Siswa akan ditanyakan passwordnya, ketikkan password. Jika yakin mau batal pendaftaran, lanjut. Silakan. Tidak apa-apa, ini bisa dilakukan, batal pendaftaran bisa dilakukan berkali-kali. Kemudian klik lanjut, akan muncul konfirmasi lagi. Kalau sudah yakin batal pendaftaran, klik OK. Kemudian masuk ke halaman depan, klik jalur yang diinginkan. Tadi kan misalnya dari zonasi mau pindah ke afirmasi, maka klik jalur afirmasinya. Ini khusus sifat afirmasi, Bapak Ibu. Klik jalurnya, kemudian lakukan